find the loudest tease. We said down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean wind, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest tease. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. Ya, untuk teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Damai ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sebetulnya acara ini antara jadi dan tidak. Rencananya hampir 1 tahun, sekitar 10 bulan. Cukup lama acara ini kita mau bikin karena perlu pertimbangan, ada masalah wabah penyakit kayak COVID, apa kita pertimbangin semua, kita pertimbangkan semua sama teman-teman. Dan panitia nggak begitu banyak kali ini, cuman sedikit aja, cuma masih banyak yang pada sibuk. Kita paham kok semua itu. Yang penting kita kebersamaan ini tetap ada, kekompakan tetap dijaga, walaupun umur 60 plus lagi, ada yang plus juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangatnya, kita masih muda. Nah, sementara ini di acara ini ada ketua pelaksana. Kita panggil Bang Jack nih. Ya, tepuk tangan. Oke, makasih. Sambutan dulu nih untuk ketua pelaksana. Semangat. Iya. Nggak tahu malu, udah tua. Biarin aja dah. Makin tua makin nggak tahu malu. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi bermula udah lama sih ya. Udah diceritain tadi sama Bang Dipo. Jadi dia mau memberikan tongkat estafet. Saya bilang enggak. Yang namanya ketua itu cuma Dipo. Saya nggak mau dijadikan ketua. Saya jadi koordinator pelaksana, oke. Tapi nggak mau jadi ketua. Ketua tetap Dipo. Oke, ya. Jadi begitu ya. Setuju ya? Setuju kan? Oke, sip. Jadi begitulah. Jadi acara ini terjadi memang kerja bareng dengan beliau-beliau ini, teman-teman ini nih. Ya, beberapa kali, 2 kali kita kunjungan ke sini, memastikan survei 3 kali ya. 3 kali. Terus sempat meeting di luar juga di Lim Kok Tong gitu ya. Itu tektok-tektok lah ya. Tapi intinya demi kebersamaan kita semua. Dan
terakhir, kenapa kita ingin melibatkan teman-teman dari angkatan lain? Kenapa? Karena figur Dipo ini bukan hanya milik angkatan 81. Beliau ini yang running acara reuni akbar. Kalau Dipo mengadakan acara begini, nggak sounding ke teman yang lain, nanti kesian dianya. Gitu. Jadi ini tetap acaranya 81 plus gitu namanya ya. Acara 81 plus, jangan plus-plus. Kalau plus-plus itu nanti mangga besar. Gitu ya. Oke. Dah itu aja deh saya. Terima kasih. Nah ini di depan nih Susi. Susi ya, waktu itu cukup akrab saya. Padahal saya bukan kejar dia nih, kejarnya yang lain gitu ya kan. Tapi orang pikir saya kejar dia, nggak apa-apa deh saya pikir. Waktu itu ada acara, kalau saya nggak salah ya, akhir tahun ya. Ya ada acara tukar kado, masih ingat ya, tukar kado. Nah waktu itu saya kebetulan baru beli sendal kickers baru. Ya. Orangnya ketawa nih. Sendal kickers baru, ya acara lah ya, acara seru, acaranya seru, tukar kado, ada hukuman, bla bla bla. Tapi nih teman-teman, ketika saya mau pulang, sendal saya nggak ada. Nah, itu yang kesan gitu loh dengan saya, sendal saya hilang gitu. Wah dia juga saya ngerti lah tuan rumah pasti nggak enak ya, sendalnya baru. Sendal baru hilang, kickers ya waktu itu baru keluar kickersnya itu. Ini tiba-tiba terinspirasi aja, mendadak kalau suruh ngomong ini. Tadi Ling Yun tuh sempet salah, panggil Husin itu Jack. Sebenarnya yang Jack itu saya, Husin itu Jimmy. Saya mau cerita kenapa sejarahnya ada namanya Jimmy. Jadi ada namanya Jimmy, ada namanya Chris, ada namanya Jerly, ada namanya Jeffrey, Ronald, dan John. Jadi begini, kita waktu kelas 3 tuh ada acara berenang. Tahu, masih ingat? Berenang di Ancol. Ceritanya kan malu kalau namanya Yenho, namanya Husin gitu ya. Supaya kelihatannya keren, kita ganti nama. Jadi saya itu ya tetap Jack karena asalnya waktu masuk kepala saya botak. Waktu itu ada film Jack. Ko-nya hilang tinggal Jack-nya. Jack saya. Jadi kalau saya udah gak ngerubah karena udah ada panggilannya dulu. Terus kemudian ada satu Husin. Gua namanya Jimmy. Oke. Terus Indra. Gerly. Kalau Sun Ho namanya Jeffrey. Chandra. Dia namanya Chris. Ada lagi Chuan Lai. Kan gak keren lah Chuan Lai gitu kan. Kayak cek pasar pagi gitu kan. Gak enak. Jadi biar keren. Ronald. Tuan Kim itu namanya Felix. Nah, terakhir Aan selalu di antara Jack and Gang itu yang paling tengil. Gua namanya John aja deh. John. Ada yang protes, pada protes. Enggak, kekerenan. Apa lo? Jono. Jadi itulah sebutannya Aan itu Jono sampai sekarang. Jadi itu yang paling kesan sampai sekarang. Nama itu sampai sekarang melekat. Jadi kalau di grup WA aja bercanda-bercanda ya Jim, Chris, Jeffrey, Jerly gitu. Dan Jono gitu. Saya cuma mau cerita nih, The Gang. Saya kan orang, teman-teman tahu lah 4 orang ya. Tahu siapa-siapa aja? Tahu. Padahal waktu sekolah nggak pernah deket, nggak pernah kenal. Aing duduknya di depan saya, dia nggak kenal saya. Lucu kan? Ini Ipen, ketua kelas saya. Tapi saya nggak pernah negur dia, nggak pernah ngobrol. Kalau pulang sekolah kabur. Satu lagi, Bang Dipo. Kenal juga enggak. Nggak pernah berteman. Tapi anehnya setelah kita kumpul di grup BB malah jadi The Gang. Itu aja cerita saya. Thank you. Saya dulu berteman sama Husin, sama Jack, sama Chandra. Waktu itu saya ke rumah Betty ya. Iya, ke rumah Betty di Jelambar. Karena dia nanam pohon mangga. Mangganya ada yang jatuh. Saya ambil.
disangka keluarganya saya nyolong mangga. Terus saya juga pernah ke rumah Tan Siulan ya. Kebenaran dia punya anjing. Bukan diuber. Sabar dulu. Dia nggak bisa lihat itu kaki. Anjingnya begini. Waduh, saya bilang ini anjing mau kawin kayaknya nih. Kayaknya anjing ini anjing betina kali. Ya, jadi begitu aja cerita saya gitu. Ya, oke. Thank you. Mewakili salah satu adik kelas. Mau cerita apa ya, bingung juga ya. Tapi satu hal yang saya merasa beruntung banget. Saya tahun kemarin, saya kena COVID. Dengan kondisi yang parah banget ya. Sampai saya sama suami masuk ke rumah sakit, masuk ICU tepatnya ya. Terus kondisi suami saya juga sampai hari ini belum pulih banget. Dia kena otaknya gitu, sempat hilang ingatan selama 3 bulan. Saya percaya kebaikan Tuhan dan banyak juga teman-teman yang mendoakan, terutama saya amat sangat terharu dan berasa beruntung. Saya punya satu kakak kelas yang saya panggil Cece, yaitu Cek Acen. Setiap pagi dia menyapa saya di pagi hari jam 5 pagi dia sudah WA saya, kasih saya semangat. Jadi saya berasa tuh kayak ada yang nguatin. Teman-teman banyak, cuman dia orang pertama yang selalu menyapa saya. Makasih banyak Cek Acen. Tuhan berkati. I love you so much. Sampai hari ini tidak ada sehari pun lewat dia selalu menyapa saya dan saya menyapa dia. Saya berasa ini bukan kebetulan. Karena nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin ya bisa ketemu dengan kakak kelas yang mungkin jauh secara ini, nggak mungkin gitu loh. Ya kan paling enggak ya saya hello toh ya. Tapi ini bisa kayak masuk dalam hati saya. Saya selalu bilang sama dia, I love you Cek Acen. Saya bersyukur saya punya Cici gitu. Iya. Saya temenin. Ya. Oke, selamat malam semua teman-teman ya. Saya sama Yangki sih dari dulu kita akrab ya. Cuma udah berapa tahun nggak ketemu. Kalau saya kenangan di sekolah apa ya? Yang saya ingat waktu kita mau piknik ke Jogja kalau nggak salah. Pada waktu itu sebelum pergi ke Jogja tuh saya jatuh. Pagi-pagi bangun tidur jatuh, kepala saya retak di sini. Waktu itu saya udah nggak mau ikut tuh ke Jogja. Terus udahlah kepala saya udah pecah di sini, pakai plester. Tapi dulu ada Betty, ada teman-teman semua pergi gitu. Nah, jadi saya pergi juga ke Jogja dan saya di sana dikeramasin sama Betty. Kan saya kan nggak bisa keramas karena sakit gitu loh. Ya, jadi saya berangkat ke Jogja itu pada waktu mau perpisahan ya Yanki ya. Itu dalam keadaan kepala saya di sini pecah, bocor, jatuh. Kalau saya disuruh kesan-kesannya banyak sekali nih. Yang sampai sekarang nggak putus sama sekali sama Goji Pen. Walaupun diganti namanya Alex, paling komplit. Untuk Jipen, mana dia orang itu? Lex, maju dulu Lex ini Lex. Ini teman saya satu bangku kelas 2. Nggak pernah belajar, kelas 2 nggak pernah belajar karena ketua OSIS. Jadinya ada yang meninggal, terus ada undangan dari sekolah-sekolah. Walaupun duduknya berdua, tapi jarang sebangku. Jadi memang yang paling berkesan walaupun di rumahnya dekat, sering pulang bareng dulu, ngeliat sampai rumah berteman, di rumah juga berteman sama orang rumah, kenal semua sama keluarganya, dan keluarga Cipen pun saya kenal semua. Sama encin-encinnya yang udah pada almarhum saya kenal semua. Walaupun banyak banyak emosinya, kita tetap pada prinsip. Ya untuk itu Cipen gimana Bang? Kesan-kesan sama gua nih. Kita
cuman 2 menit lagi, ayo ngomong sama gua. Kesan-pesannya ya, kita berteman mungkin dari SEMEA ya, mungkin ya dari bangku SEMEA 1 ya, Iya. sampai kelas 3. Setelah itu kita jarang ketemu. Ketemunya udah berapa tahun dia, satunya saya kaget. Kan tinggal di Jawa waktu itu di Cirebon, satunya dia nongol di depan itu. Saya kaget, dia main ke tempat saya gitu. Setelah itu ya baru kita kontak-kontakan. Ya sampai saat ini juga sampai sekarang gitu kita berteman gitu. Nah pas dari situ terus sampai sekarang kita berteman terus. Tapi tetap deh kita berkeluarga. Sekarang udah bukan masalah teman, sahabat, udah seperti saudara. Amin. Apapun. Ya oke, makasih ya teman-teman ya. Sukses selalu.